Kumpul orang ahli ilmu itu juga penting, orang ahli amal penting, tapi yang lebih penting lagi kumpul orang ahli yakin. Ngomongnya gak patek akeh, ngilmu nih ora patek akeh, tapi yakin nih pangeran ini kuwati masalah. Kuwi ning wong sing ngono kuwi ya. Wong yo gak ning ragu nih belas iki ono. Ada yang itu asli, ada yang itu muktasab, diusahakan dengan dakwah, dengan taklim, dengan ibadah. Orang itu tidak akan mau sholat kecuali dia memahami sholat itu ada manfaatnya. Entah seberapa, ya kan kita ini orang awam ya taunya pokoknya ya tahu dikit gitu. Pokoknya sholat itu mesti ada manfaatnya. Maka kamu bisa usul di fadhuri ya sudah menurut fikih niat, tapi itu sebenarnya niat tingkat pertama. Sejauh mana kamu punya keyakinan mengenai sholat itu, manfaatnya sholat, barokah sholat, kehebatan sholat, sejauh itu pula kamu akan punya niat kamu meningkat. Jadi an-niyatu hiya qasdul fi'li muqtarinan qasdul amri muqtarinan bi fi'lihi, itu niat tingkat pertama. Bukan tidak niat, tapi niat tingkat pertama. Karena orang itu ingin berbuat itu kalau nggak ada keyakinan bahwa yang diperbuat itu ada manfaatnya kan ya nggak mungkin toh. Tapi itu lemah gitu. Seperti orang yang tidak, hatinya memang tidak senang sama seseorang, tidak tertarik dengan seseorang. Apakah dia bisa saya niat untuk mencintai dia? Nggak bisa. Tapi kalau orang itu tahu fadilahnya seseorang, kehebatan seseorang, kemuliaan seseorang, maka akan muncul sendiri itu niat. Makanya kalau orang itu sering bicara keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, Rahman Rahimnya Allah, kesempurnaan Allah, karunia Allah, maka hati itu timbul gerak untuk mencintai Allah, takut kepada Allah otomatis. Jadi tidak bisa dikatakan cintailah Allah tok. Lah dia ini tidak kenal bagaimana mencintai. Maka orang itu bisa tawajuh kepada sholat kalau dia ini punya keyakinan bahwa sholat itu lebih penting dari segala yang penting. Selagi dia tidak punya keyakinan semacam itu, nanti kalau ada satu perkara yang dianggap dia lebih penting, maka dia tidak akan bisa konsentrasi sholat lagi. Sholat itu penting, menghadap pada Allah penting, tapi duit itu lebih penting. Maka ketika mau sholat terjadi urusan duit, maka ditinggalkan sholat, atau minimal artinya tidak bisa konsentrasi pada sholat. Nah itulah masalahnya. Ya, makanya orang itu kalau yakinnya itu tidak sempurna itu ya nggak akan bisa niat yang sempurna, itu nggak bisa sebetulnya. Niatnya itu cuma 50%, 25%. Dah kamu sendiri tuh ngaji itu sudah niat belum sebenarnya? Sudah niat belum? Ya berapa persen niatnya itu? Tandanya kamu itu ngaji sudah niat, kamu pulang masih tetap ngaji seperti di sini. Nah, kalau tidak sebetulnya kamu itu bukan niat ngaji, tapi terdorong oleh suasana untuk ngaji. Ya enggak? Jadi niat ngaji itu kalau orang tuh punya keyakinan ngaji itu sangat menguntungkan saya di dunia saya, di akhirat saya, timbul keinginan untuk ngaji, wah udah nggak bisa berhenti orang seperti ini. Para sahabat itu karena melihat Nabi
maka cahaya hati Nabi itu masuk pada mereka, timbul keyakinan yang luar biasa. Nah, kumpul orang ahlul yakin itu penting ya. Kumpul orang ahli ilmu itu juga penting. Penting orang ahli amal penting. Tapi yang lebih penting lagi kumpul orang ahlul yakin. Ngomongnya gak patek akeh, ngilmu nih ora patek akeh. Tapi yakin ning pangeran iki kuwate masalah. Kuwi ning wong sing ngono kuwi ya. Wong yo gak ning ragune belas iki ono. Nah, ada yang itu asli, ada yang itu muktasab, diusahakan dengan dakwah, dengan taklim, dengan ibadah. Nah, akhirnya timbullah satu keyakinan itu juga ada. Ada yang asli itu juga ada. Kayak para nabi ya. Nabi Isa baru lahir, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Baru lahir ya. Ini asli. Ada emas asli memang sudah, walaupun di bawah tanah sana ya mahal, namanya emas. Ada yang besi tua tapi karena diproses di pabrik terus jadi mahal. Itu ya fadlullah yu'ti man yasha. Lah kalau kita ini bukan emas ya minimal besi tua terus mau diproses. Ya enggak? Tidak ada orang tuh apik ki asli ning. Jadi Said Abdurrahman Al-Idrus itu ketika membaca Ihya itu, kan Imam Ghazali cerita mengenai penyakit-penyakit hati, riya, pamer, sombong. Beliau ini mengatakan, saya kok tidak menemukan perkara-perkara ini sama sekali dalam hati saya itu. Saya tuh nggak pernah sombong itu, nggak pernah. Pamer juga nggak pernah. Jadi wongnya asli apik nya nih. Eneng wongnya asli apik ya eneng. Eneng wong sing jane welek, ya didandani, ya. Diseneni, dilokate, sese terus kapok, iya nih. Terus kumat neh, ngentene ya. Tanah barang anu tuh Kang, barang imitasi. Barang imitasi kadang-kadang nek ngopeni ra tenanan balik asli nih. Ya. Ada orang gotot asli, udah kena angin kena apa itu sudah tenang-tenang saja, makan sambal makan apa tenang aja. Ada orang yang kerempeng kurus gitu, kalau pakai jaket makannya hati-hati ya bisa sehat. Tapi kalau dia nggak pakai jaket langsung masuk angin, makan pedes sedikit langsung perutnya sakit. Agak anu dikit, nah kamu itu bagian mana iman kamu itu? Iman kerempeng apa iman asli? Kelihatannya kok kerempeng tuh kamu itu. Maka hati-hati, harus pakai jaket terus, jangan sembarangan makan. Pil dimakan terus, kalau oleh dokter suruh makan ya dimakan terus. Tambah lagi herbal, pijet, tusuk jarum. Kalau nggak begitu ya ngadat, macet, nggak bisa jalan. Memang badan lemah udah. Nah iman itu juga ada yang begitu itu. Kalau nggak dalam suasana dakwah, zikir, ibadah, ditunggu kiai, dipentung, itu nyeloweng nyelentrengnya itu tekan dinti. Tapi nanti kalau ditungguin gitu, dilatih, iman yakin, mudzakarah, ngaji, wiridan tuh ya kelihatannya seperti jadi baik. Nanti kalau tinggal noleh dikit ya kumat lagi. Kamu begitu apa enggak? Enggak nih kalau kamu. Insyaallah ya.
Tapi umpama begitu, ya caranya begitu itu dijaga. Enggak Pak, saya ini orang kuat kok, iman saya ini asli, kuat. Ngati-ngati. Wong sing ngono kuwi biasane terus lara biasane. Biasanya terus lara. Wong sing ora wedi karo lara, biasanya terus lara. Semuangan sak enake. Ora gelem njogo kesehatan, akhirnya terus lara. Ada seorang ulama nggak mau nikah, nikah itu bikin repot aja, ngurusui ibadah, ngurusui dakwah, nggak mau kawin. Dia nggak mau kawin. Satu malam dia tidur perasaannya datang hari kiamat. Terus ada anak-anak kecil itu membawa kendi-kendi dari emas, ngasih minum orang-orang. Dia bilang, nak, saya juga haus ini, leher saya sudah hampir terputus nih, haus, kasih saya minum. Oh, nggak bisa. Lah kok orang-orang kamu kasih? Itu kan ayah saya. Kamu bukan ayah saya nggak mau no. Maka bangun tidur langsung berteriak, kawinkan saya, kawinkan saya. Supaya nanti di pada masa ada yang ngasih minum saya. Coba, siapa yang bisa kawin dengan niat seperti itu? Ayo coba. Lah kalau kamu kawin niatnya cuma qadha usyawa, itu kawinnya kambing gitu. Lah daripada haram Pak, iya. Kambing daripada anjing ya bagus kambing.